kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam masjid ini guna mengikuti majelis ilmu. Semoga setiap helai nafas kita, setiap langkah kita, dan semuanya niatan yang baik kita tujukan ke dalam majelis ini tercatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya besok fi yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang diberkahi oleh Allah, salah satu rezeki yang tidak dapat dinilai adalah kita diberikan panjang umur, kesehatan dalam kebaikan. Karena di luar sana banyak sekali anak Adam yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, namun mereka lengah, tidak bisa menggunakan kesempatan usianya untuk amal soleh. Kebanyakan mereka kejeblos ke dalam amal yang salah. Jadi ada soleh, ada salah, sedikit perbedaan huruf vokal namun jauh memiliki arti yang berbeda. Maka diberikan kesempatan sehat, panjang umur, dan dapat melakukan amal yang soleh itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Terlebih-lebih saat ini kita berada di salah satu Arba'atul Hurum, bulan haram yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Rajab. Di tahun Miladiyah ataupun tahun Masehi ketepatan juga kita berada di awal tahun, yaitu bulan Januari. Maka sekali lagi, mantola khairun nasi mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang oleh Allah diberikan kesempatan panjang umur, namun panjangnya usia ini digunakan untuk amal-amal yang baik. Dan sebaliknya wasyarrun nas, dan orang yang paling buruk, nah ini adalah mereka yang diberikan panjang umur, mereka tanpa menyadari bahwa Raqib Atid 24 jam mencatat mereka. Wasyarrun nas bartola ubruhu wasa'a amaluhu. Mereka yang diberikan umur panjang namun diisi kehidupannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka sekali lagi, ma'asyiral hadirin jamaah pengajian Masjid At-Taubat rahimani wa rahimakumullah, di tahun baru ini usikum wa iyaya nafsi, kami berwasiat kepada diri kami pribadi yang masih jauh dari kesempurnaan, yang juga masih belajar al-faqir ilallah. Mari bersama-sama kita saling memperbaiki diri. Kalau kesalahan itu sudah pasti Bapak Ibu, kita tak luput dari kesalahan. Bangun tidur aja sudah potensi berbuat salah. Untuk kita yang sudah memiliki istri, yang sudah memiliki suami, jangankan gak usah kita menunggu siang, bangun tidur aja kita berpotensi melakukan kesalahan, baik itu dari lisan kita ataupun kelakuan kita dan lain sebagainya. Namun sebaik-baik dari kita adalah mereka yang mau berbenah, memperbaiki diri. Karena mangkana yaumuhu khairam min amsihi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari-harinya itu lebih baik daripada hari kemarin. Nah, berarti kan ini kita memiliki niatan untuk selalu mendapatkan progres. Bagaimana hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Pastinya ini tidak gampang. Ini susah. Namun Allah melihat prosesnya. Fahuwa robih, mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, Nabi Muhammad menyebutnya adalah sebagai orang yang beruntung
Jadi orang yang beruntung Bapak Ibu hadirin, yang hari-harinya itu selalu lebih baik daripada hari kemarin. Nah, ini persoalannya kita bagaimana, khususnya saya. Jadi apabila kita selalu mencoba untuk menjadi lebih baik, niatan yang baik, jangankan kita melangkah, kita masih memiliki niat yang baik, ya Allah aku niat ingin menjadi orang yang lebih baik, itu sudah tercatat sebagai amal yang soleh. Itulah indahnya Islam Bapak Ibu hadirin, masih berniat saja. Dan apabila ada seseorang yang berniat untuk melakukan keburukan namun ia dapat mencegahnya, belum melakukan, ya, ia mendapatkan pahala. Jadi indahnya Islam seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, wa man kana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang hari-harinya itu sama saja dengan hari kemarin. Semisal hari ini adalah hari Sabtu. Hari Sabtu sama saja. Hari ini hari Sabtu nggih? Hari Sabtu sama saja dengan hari Jumat kemarin. Fahuwa maghbun, kata Nabi, itu adalah orang yang rugi. Lah ini kan Nabi Muhammad memberikan tantangan kepada kita, seolah-olah beliau memotivasi diri kita, ayo kita berbenah, selalu napak sedikit demi sedikit agar kita menjadi lebih baik. Bahwa maghbun, ia adalah merugi. Dan yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarram min amsi, dan barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, ia adalah orang yang terlaknat. Masya Allah, ya. Jadi sedemikian rupa Nabi Muhammad itu selalu memotivasi kita. Apakah ini hanya untuk urusan akhirat saja? Tidak. Ini untuk urusan dunia dan akhirat. Kita dimotivasi oleh Nabi Muhammad agar hari-harinya selalu berprogres menjadi lebih baik. Karena kami ulangi sekali lagi, yang lebih baik daripada hari kemarin itu adalah robih, orang yang beruntung. Yang sama dengan hari kemarin itu adalah maghbun, orang yang merugi. Dan yang lebih buruk daripada hari kemarin itu adalah orang yang mal'un, atau orang yang terlaknat. Jadi ini usikum wa iyaya nafsi. Dan salah satu orang yang Allah masih memberikan perhatian kepada dirinya adalah apabila ada amalan-amalan baik terlewatkan, ia merasa sangat sedih. Ya Allah, tadi aku masih berkesempatan untuk sholat duha, tapi motornya masih belum saya cuci. Ya Allah, aku tadi berkesempatan untuk menunaikan ibadah sholat sunnah duha, tapi ayamnya masih belum saya mandikan. Akhirnya udah jam 11:30. Nah, kemudian setelah waktu terlewat, ia merasa sangat sedih sekali. Ini pertanda bahwa Allah masih memperhatikan diri kita. Nah, yang repot, jangankan sholat sunnah Bapak Ibu, sholat yang wajib, amalan ibadah wajib terlewatkan, tidak ada sedikit pun rasa bersalah, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan. Ini ibarat kata domir ataupun hati nurani. Ibarat kata itu adalah radarnya itu sudah mati. Ini yang sangat repot. Maka sekali lagi, sisi-sisi manakah yang dapat kita perbaiki? Pompong kita saat ini berada di salah satu Arba'atun Hurum ataupun bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. 2 bulan lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan. Seiring berjalan kita juga berada di tahun baru Masehi 2025. Yang pertama yang dapat kita perbaiki adalah pada sisi-sisi kepribadian. Yang kedua adalah pada sisi-sisi sosial. Dan yang ketiga itu adalah pada sisi-sisi spiritual. Bagaimana kepribadian kita yang dapat kita perbaiki? Yang pertama itu adalah berkaitan dengan sopan santun kita kepada orang yang ada di sekitarnya. Mungkin untuk adik-adik yang masih sekolah merasa diri kita berilmu, ilmunya sangat tinggi sekali. Kalau masalah ilmu saja, kita jangan lupa ya, iblis itu gak usah belajar, mereka sangat cerdas. Dan iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu diusir dari surga. Bukan pasal ibadah, tidak, tapi pasalnya adalah pasal adab. Kena pasal sombong.
Itulah yang menyebabkan ia menjadi makhluk yang terlaknat. Apakah iblis tidak beribadah? Ibadahnya sangat rajin. Bisa saja iblis rajinnya jauh melebihi kita, namun ia melanggar satu pasal, yaitu pasal akhlak. Pada sisi kepribadian ini, usikum wa iyaya nafsi, mari kita bersama-sama memperbaiki. Karena Imam Maliki beliau menyampaikan al-adab qoblal ilmi. Adab duluan baru ilmu. Kalau ilmu duluan, orang berilmu tanpa dibentengi dengan akhlak, tanpa dibentengi dengan adab, maka ilmu yang ia miliki akan menjadi bahaya, senjata mematikan. Ia akan gunakan ilmunya untuk merugikan orang lain. Ia akan gunakan ilmunya untuk merusak alam semesta. Karena zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah nampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan juga lautan, karena yang disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Maka mari kita bayangkan bersama-sama Bapak Ibu hadirin, andai kata di bumi ini Allah menyepikan daripada habitat manusia, nggak usah lama-lama, setahun 2 tahun saja, insya Allah bumi kembali lagi menjadi gemah ripah loh jinawi. Bumi menjadi hijau. Karena yang merusak itu adalah ya manusia-manusia itu sendiri. Karena pertama sopan santun. Kemudian suatu ketika Bapak Ibu hadirin, ada kalimullah salah satu nabi, yaitu Nabi Musa. Julukannya beliau adalah kalimullah, sebagaimana Nabi Muhammad julukannya adalah Al-Amin. Mengapa Nabi Musa dijuluki kalimullah? Karena beliau bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis menitipkan pesan kepada Nabi Musa waktu itu Bapak Ibu hadirin. Wahai Musa, minta tolong tanyakan ke Allah, apakah masih ada kesempatan untuk aku bagiku? Allah mau menerima taubatku. Allah memaafkan aku. Nabi Musa beliau bertanya kepada Allah. Tunggu iblis ya, tunggu. Beberapa saat kemudian Nabi Musa mendapatkan jawaban dari Allah, dan akhirnya beliau alaihissalam menyampaikan kepada iblis, iblis, salam dari Allah, kamu mendapatkan kesempatan untuk diterima taubatmu. Karena statusnya itu sudah terlanjur menjadi orang yang menjadi menjadi makhluk yang terlaknat. Karena fakhruj minha fa innaka rajim, kata Allah. Keluarlah engkau iblis dari surga, fa innaka rajim, engkau terkutuk, metuwa, keluar, katanya Allah. Kemudian iblis pun bahagia mendapatkan kabar dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, setelah bahagia iblis penasaran, bagaimana caranya agar taubatku diterima oleh Allah dan aku diambil statusnya menjadi bukan terlaknat lagi. Katanya Nabi Musa, hai iblis, engkau diminta mencari makamnya Nabi Adam dan bersujud kepadanya. Iblis mencak-mencak Bapak Ibu hadirin, kok bersujud kepada Adam sudah mati, wong masih hidup saja saya nggak mau. Masih hidup saja saya enggan bersujud kepada satu makhluk yang terbuat dari tanah ini, apalagi sudah mati. Nah akhirnya sudah, karena dengan statusnya iblis tadi itu, sekali lagi ia sombong, terjerat pasal takabur, maka statusnya sampai detik ini menjadi makhluk yang terlaknat, bukan karena tidak beribadah. Maka dari sisi kepribadian Bapak Ibu hadirin, mari kita bersama-sama saling berbenah. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, hurrima 'alan nar kullu hayyinin layyinin sahlin qarib minan nas. Neraka itu besok akan diharapkan bagi mereka-mereka yang memiliki karakter sifat yang pertama itu adalah hayyin.
Hayyin itu apa Bapak Ibu hadirin? Mereka yang memiliki sikap rendah hati, tidak mudah meremehkan orang lain, tidak mudah menjatuhkan orang lain. Boleh ia menjadi orang yang tinggi tanpa harus menginjak sahabatnya. Hayyin. Jadi ternyata untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu tidak hanya hablum minallah saja, hablum minan nas pun itu juga syarat agar rahmatnya nanti turun kepada kita Bapak Ibu hadirin. Tawadu, sekali lagi rendah hati itu adalah hayyin. Layyinin, memiliki tutur kata yang enak didengar, tidak menyakiti orang lain. Maka yang merasa tutur katanya itu ketus, mudah menyakiti hati orang lain, hati-hati. Sekali lagi, lisan itu tajam, bahkan tajamnya melebihi pedang. Salamatul insan fi hifdzil lisan, katanya Mahfudhat. Selamatnya seseorang itu adalah bagaimana ia dapat menjaga lisannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang terucap dari lisan kita pagi, siang, malam, petang, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ucapan kita itu terpantau oleh malaikat raqib dan atid. Mari kita bersama-sama saling berbenah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kemudian selanjutnya itu adalah sahlin Bapak Ibu. Sahlun itu enakan, gampangan, tidak mempersulit urusan orang lain. Ada musafir kehabisan bekal, bensinnya nipis, banyak orang angin, paket datanya habis, bertanya sama kita, Pak mau bertanya, ini rumahnya Bapak Sofyan mana ya? Kita tahu rumahnya di situ, kita sesatkan ke sana. Ini salah satu orang yang tidak memiliki sifat sahlin. Ada orang yang membutuhkan pertolongan kita dari sisi finansial, kebetulan kita pas ada, dan orang itu kita pandang sangat membutuhkan sekali, dan orang itu punya track record yang baik, tidak ruwet, kemudian kita persulit, maka kita tidak memiliki sifat sahlin, tidak memiliki sifat gampangan. Maka orang yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah mereka yang diharamkan dari sengatan api neraka. Kemudian keempat itu adalah qaribim minan nas. Qarib, akrab, dekat kepada manusia, familiar, nyedulur, tidak sombong. Artinya kepada tetangga ia ramah, kepada tamu ia menghormati, demulur, ya qaribum minan nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu hadirin yang diberkahi oleh Allah, selanjutnya kepribadian yang dapat kita perbaiki itu adalah bagaimana kita menjaga rasa malu kita. Bukan malu ketika menolong orang, bukan malu ketika berbicara di depan umum. Malu yang di sini itu adalah malu kepada Allah, rasa tidak enak hati manakala kita berbuat maksiat. Rasa tidak enak hati manakala kita menyakiti orang lain. Karena Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Semakin besar malu yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar pula imannya. Contoh, para koruptor, apakah mereka orang yang bodoh Bapak Ibu hadirin? Tidak, mereka orang yang berilmu, mereka orang yang berwawasan luas. Tapi mereka tidak memiliki malu mengambil uangnya rakyat. Itulah malunya tipis, maka mengambil haknya rakyat. Karena ia sekali lagi tidak memiliki malu. Namun sebaliknya, apabila ada maaf sekali, biasanya kita di jalan-jalan melihat kakek-kakek sudah berusia senja 60-70 tahun berjalan di pinggir jalan nyunggi sapu. Maka untuk kita yang memiliki rasa kasihan, empati kepada beliau, sampai sore berkalungkan handuk berjalan, Masya Allah sudah tua, harusnya anak ataupun cucunya yang membantu, namun ia masih mau berupaya mencari nafkah, tidak mengemis, tidak meminta-minta.
Apabila ia memiliki rasa malu yang tinggi, sekali lagi meskipun ia minus, meskipun ia ekonominya kurang, ia mendapatkan semisal uang di jalan dengan nominal yang sangat besar, maka ia tidak mau. Karena ia merasa diawasi oleh Allah, ia memiliki malu. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu hadirin, rasa malu ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, inna mimma adraka min kalamin nubuwah, yang diketahui dari ucapan-ucapan Nabi sebelumku. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabatnya, Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kalian tidak memiliki malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah semaumu. Namun i'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Berbuatlah semaumu, namun ingat kalian nanti akan mati. Dan setelah mati kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang diberkahi oleh Allah.